Setiap orang pasti pernah merasakan kemalasan. Ia datang tanpa diundang, menyusup pelan ke dalam pikiran, membisikkan berbagai alasan untuk menunda, menunggu, atau bahkan menyerah. Malas bukanlah musuh besar yang muncul dalam wujud menakutkan, tetapi ia adalah penghalang lembut yang seringkali sulit disadari. Ia membuat kita merasa nyaman di tempat yang sama, membuat kita berpikir bahwa istirahat lebih penting daripada usaha, bahwa mimpi hanyalah angan-angan belaka. Namun bila kita ingin benar-benar berubah, bila kita ingin hidup yang lebih baik, lebih layak, dan lebih kaya dalam segala hal, maka hal pertama yang harus kita kalahkan adalah kemalasan itu sendiri. Dan perjuangan itu dimulai bukan dari tindakan, melainkan dari pola pikir. Karena pola pikir adalah akar dari segala kebiasaan. Pikiran yang benar akan menghasilkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat akan menciptakan tindakan yang besar. Itulah sebabnya, mengubah pola pikir adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk mengubah pola pikir agar tidak malas, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa setiap detik yang terbuang karena kemalasan adalah kerugian yang tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan berhenti menunggu kita. Ia berjalan terus, entah kita gunakan atau kita sia-siakan. Setiap menit yang kita buang adalah kesempatan yang hilang. Dan setiap kesempatan yang hilang bisa jadi adalah jalan yang seharusnya membawa kita pada kekayaan, pada kebebasan, dan pada impian yang kita dambakan selama ini. Kemalasan tumbuh subur dalam pikiran yang tidak memiliki tujuan. Ketika seseorang tidak memiliki arah hidup, maka ia akan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Maka dari itu, langkah pertama untuk mengubah pola pikir malas menjadi pola pikir yang produktif adalah memiliki visi hidup yang jelas. Tanyakan pada diri sendiri, aku ingin menjadi siapa dalam 5 tahun ke depan? Apa yang ingin aku miliki? Gaya hidup seperti apa yang aku dambakan? Tanpa jawaban yang jelas, motivasi tidak akan pernah bertahan lama. Ketika seseorang memiliki alasan yang kuat, maka bangun pagi bukanlah masalah. Ia tahu mengapa ia harus bekerja lebih keras, mengapa ia harus belajar lebih dalam, mengapa ia harus keluar dari zona nyaman. Visi yang kuat akan menjadi api dalam dada, akan menjadi pendorong dalam setiap langkah. Maka dari itu, jangan remehkan kekuatan mimpi. Mimpi bukanlah angan kosong, ia adalah peta yang menunjukkan jalan hidup kita. Ia adalah bahan bakar semangat yang tidak akan habis bila kita terus menjaganya tetap menyala. Setelah memiliki visi, langkah berikutnya adalah menyusun kebiasaan. Pola pikir dibentuk oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Bila kita membiasakan diri menunda-nunda, maka otak kita akan menganggap bahwa menunda adalah hal yang biasa. Tetapi bila kita membiasakan diri untuk bertindak cepat, untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, maka kita sedang melatih otak untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kedisiplinan bukanlah bakat, ia adalah hasil dari latihan terus-menerus. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jangan langsung menuntut diri menjadi sempurna. Cukup buat satu komitmen kecil. Bangun lebih pagi, rapikan tempat tidur, buat to-do list, selesaikan satu tugas penting setiap hari. Perlahan-lahan, kebiasaan ini akan membentuk karakter baru. Dan karakter inilah yang akan mengusir kemalasan secara perlahan. Di sisi lain, kita juga harus waspada terhadap jebakan kenyamanan. Kemalasan seringkali muncul karena kita terlalu lama berada dalam zona nyaman. Kita merasa hidup kita baik-baik saja, padahal ada potensi besar yang terpendam dan belum kita gali. Untuk mengubah pola pikir, kita harus belajar merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita harus belajar berkata, aku bisa lebih dari ini, aku layak mendapatkan yang lebih baik. Banyak orang merasa cukup karena tidak pernah melihat kemungkinan lain. Mereka terjebak dalam lingkaran rutinitas, bekerja hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Padahal dunia ini luas, peluang terbuka lebar bagi mereka yang mau mencarinya. Untuk itu penting sekali memperluas wawasan. Bacalah buku, dengarkan kisah sukses orang lain, pelajari keahlian baru, bergaullah dengan orang-orang yang visioner. Pola pikir kita akan tumbuh dari lingkungan tempat kita berada. Bila kita ingin selalu memiliki keinginan untuk kaya, maka kita harus mulai memandang kekayaan bukan sebagai hasil, tetapi sebagai tanggung jawab. Kaya bukan hanya soal uang, tetapi soal kapasitas diri. Orang kaya sejati bukan hanya punya banyak harta, tetapi ia mampu menciptakan nilai, membuka lapangan kerja,
menginspirasi orang lain, dan memberikan kontribusi pada dunia. Dengan pemahaman ini, keinginan untuk kaya tidak akan lagi muncul dari rasa serakah, melainkan dari keinginan untuk berguna. Keinginan untuk kaya harus diiringi dengan rasa lapar terhadap ilmu. Dunia terus berubah, teknologi berkembang dengan cepat. Bila kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Maka milikilah semangat belajar sepanjang hayat. Jadikan diri kita pembelajar sejati. Setiap hari, pastikan kita mendapatkan satu pengetahuan baru, satu wawasan baru, satu keterampilan baru. Dengan belajar kita sedang membangun tangga menuju kekayaan. Namun perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Ada hari-hari di mana semangat kita turun. Ada saat-saat di mana kita merasa gagal. Tetapi disinilah peran penting dari pola pikir positif. Alih-alih menyerah, kita harus belajar melihat kegagalan sebagai pelajaran. Setiap kesalahan adalah guru. Setiap rintangan adalah ujian yang harus kita lewati. Bila kita terus maju, terus mencoba, maka kesuksesan bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Kita juga perlu menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah bagian dari pola pikir produktif. Malas seringkali datang dari tubuh yang lelah, kurang tidur, kurang olahraga, atau makanan yang tidak sehat. Maka rawatlah tubuh kita. Bangunlah pola hidup yang seimbang, istirahat cukup, makan bergizi, gerakan tubuh secara rutin. Pikiran yang jernih tumbuh dari tubuh yang sehat. Dan dari pikiran yang jernih, muncullah ide-ide besar yang bisa membawa kita menuju kesuksesan. Penting pula bagi kita untuk mengelola waktu dengan bijak. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya bakat, tetapi karena tidak pandai mengatur waktu. Mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, bermain game, atau menonton tanpa tujuan. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali, maka prioritaskan apa yang penting. Gunakan waktu untuk hal-hal yang produktif. Bila perlu, buat jadwal harian. Tuliskan target-target yang ingin dicapai. Evaluasi setiap malam apa yang sudah dan belum kita lakukan. Dengan disiplin waktu, kita akan lebih mudah melawan rasa malas. Motivasi juga bisa tumbuh dari rasa syukur. Seringkali kita merasa malas karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita lupa bahwa kita telah diberi banyak anugerah, kesehatan, kesempatan, waktu, pikiran. Bila kita belajar bersyukur, maka kita akan lebih menghargai waktu dan kesempatan yang ada. Kita akan terdorong untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Lingkungan tempat kita tumbuh juga sangat memengaruhi pola pikir. Bila kita berada di antara orang-orang yang malas, pesimis, dan suka mengeluh, maka lambat laun kita pun akan menjadi seperti mereka. Tetapi bila kita memilih berada di sekitar orang-orang yang semangat, yang terus belajar, yang selalu ingin berkembang, maka semangat itu akan menular kepada kita. Carilah mentor. Bangun jaringan yang positif. Ikuti komunitas yang mendukung pertumbuhan diri. Di tengah-tengah mereka kita akan tumbuh lebih cepat. Akhirnya, kita harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang bisa berubah. Tidak ada yang dilahirkan dengan takdir untuk malas. Tidak ada yang ditakdirkan untuk hidup miskin selamanya. Setiap orang punya potensi untuk sukses. Yang membedakan hanyalah kemauan untuk berubah. Bila hari ini kita merasa malas, belum punya apa-apa, belum tahu harus mulai dari mana, itu bukan akhir cerita, itu baru permulaan. Yang penting adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jangan tunggu sampai siap, jangan tunggu sampai sempurna. Mulailah dari sekarang, dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan perubahan besar. Dan perubahan besar itulah yang akan membawa kita keluar dari kemalasan, menuju hidup yang penuh semangat, produktivitas, dan kekayaan dalam arti yang sebenarnya. Teruslah percaya bahwa kita bisa. Teruslah bergerak meski pelan. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tekun kita melangkah. Ubah pola pikir kita hari ini, maka hidup kita akan berubah selamanya. Kalau hari ini kamu masih malas, masih nyaman dengan hidup yang begitu-begitu saja, tanyakan pada dirimu. Sampai kapan kamu mau jadi penonton dari kesuksesan orang lain? Hidup ini bukan latihan ulang. Waktu terus berjalan. Dunia tidak menunggu orang yang lambat berpikir. Dan mimpi tidak akan datang menghampiri orang yang hanya rebahan dan berandai-andai. Kalau kamu tidak mulai berubah sekarang,
Jangan heran suatu hari kamu hanya bisa menyesal sambil melihat orang lain meraih hidup yang seharusnya bisa jadi milikmu. Setiap kali kamu memilih untuk bermalas-malasan, kamu sedang berkata pada dunia, "Aku tidak layak sukses." Dan setiap hari kamu menunda, kamu sedang membunuh mimpimu pelan-pelan dengan tanganmu sendiri. Jadi kalau hidupmu tidak berubah, jangan salahkan siapapun. Lihat cermin, musuh terbesarmu ada di sana.